Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya cuma ingin menceritakan daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Ba'bud dan juga istrinya yang bernama Hubabah Alwiyah binti Abu Bakar Al-Idrus. Dua orang ini sepasang suami istri yang keduanya ini orang-orang yang sangat mencintai tamu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita katakan ini rumah yang di bawah ini seperti baitul dhiyafah, rumah yang digunakan untuk tamu, di mana kalau datang tamu sangat senang sekali dan tamu pun senang datang kemari. Ini adalah wirathah daripada kakek-kakek beliau yang bersambung kepada Nabi Muhammad sampai ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah menyebut dalam surat Az-Zariyat ketika Allah menceritakan Nabi Allah Ibrahim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim, hai Muhammad, apakah telah datang kepadamu, kamu sudah dengar bagaimana ceritanya Nabi Allah Ibrahim, bagaimana tamu yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa? Saking cintanya Nabi Ibrahim ini sama tamu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam riwayat ini tamu datang malam-malam, iddakhalu alaihi faqalu salamah. Datang rombongan tamu di sini, iddakhalu alaihi faqalu salamah. Ketika diketuk rumahnya Nabi Ibrahim, kalau kita katakan ini tamu datang jam 1 malam, jam 12 malam, hadirin. Kalau kira-kira kita orang datang tamu jam 12 malam, mungkin dibukakan atau enggak? Enggak mungkin dibuka. Tapi Nabi Allah Ibrahim, iddakhalu alaihi faqalu salaman, mereka mengucapkan salam, dibukakan pintu sama Nabi Ibrahim. Qala salamun qaumun munkarun. Kata Nabi Ibrahim, dibalas salamnya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ini orang-orang yang saya belum kenal sebelumnya. Akhirnya dipersilahkan masuk oleh Nabi Allah Ibrahim. Jam 1 malam dipersilahkan masuk, suruh duduk. Faragha ay malah, maka faragha ila ahlihi. Nabi Allah Ibrahim langsung balik masuk ke istrinya, ditemui keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin. Malam hari itu juga dimasakkan, dibelekno sapi, isa anak sapi, kemudian dipanggang, dibakar sampai jadi kuahnya. Faqarrabahu ilaihim, kemudian dihidangkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada tamunya. Bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini tamu datang malam, Nabi Ibrahim tidak kenal. Kata siapa tidak kenal? Qaumun munkarun, kami tidak tahu siapa ini. Sama yang tidak kenal seperti ini diberikan makanan sama Nabi Allah Ibrahim. Setelah diberikan faqarrabahu ilaihim, dipersilahkan untuk makan, ternyata tamunya nggak mau makan. Bayangkan kalau kita sudah jam 1 malam belewet, dus jangan sapi, buat teh, terus datang tamunya disuruh minum nggak mau, kira-kira marah atau tidak? Ini Nabi Ibrahim kaget ya. Silahkan, ala ta'kulun, kok nggak dimakan, silahkan untuk dimakan. Maka dikatakan fa'aujasha minhum khifah, ay ahassa fi nafsihi minhum. Nabi Ibrahim merasa dalam dirinya mulai takut, sopo iki dayonya, kok tak kasih makan nggak mau, siapa ini tamunya? Maka mereka mengatakan faqalu, malaikat mereka mengatakan la takhaf, ternyata hai Ibrahim jangan khawatir, kami ini nggak mau makan sebab kami ini adalah malaikat. Ternyata tamunya Nabi Allah Ibrahim adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La takhaf fabasyaruhu bihulamin alim. Maka kemudian mereka datang. Kenapa datang malam-malam? Di sini ceritakan Al-Qur'an ada berapa hikmah yang bisa kita ambil. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, artinya ada hajat-hajat kita, doa kita yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin, 40 tahun doa, minta doanya dikabulkan. Datang, tapi sama Allah diuji, benar gak Nabi Ibrahim ini suka sama tamu? Dicek, didatangkan tamunya malam hari. Ternyata benar, sampai diceritakan hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim, saking cintanya sama tamu. Jangan takut hai Ibrahim, kami tidak makan bukan apa-apa, karena kami ini malaikat. Kami diperintahkan ke sini oleh Allah untuk memberitahu kepadamu bahwa doamu dikabulkan oleh Allah. Istrimu akan melahirkan seorang anak yang alim, yaitu seorang anak yang namanya Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Maka kita tahu bagaimana Umi Hubabah Alwiyah dan Al-Habib
Muhammad bin Abdullah Ba'bud. Mereka orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orang yang di dalam hatinya dia beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, kata Nabi, maka muliakan tamu, kata Rasulullah SAW. Dan kita saksikan beliau-beliau, kalau kita datang bukan yang gede, anak kecil datang dihormati, ayo makan, ayo begini ya, kubabah. Bagaimana saya setiap datang selalu dikasih ini, dikasih itu, terus-terusan tidak pernah berhenti. Dan kalau disuruh makan, kalau saya datang dari sini, saya masuk ke bawah sama Umi, ayo makan, ayo begini, tidak pernah. Maka ini seorang orang yang sangat mencintai daripada tamu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana diceritakan, siapa orang man akrama dhaifan, siapa orang yang dia memuliakan tamunya, fahuwa ya'lamu, sedangkan dia tahu tamunya ini siapa, faka'annama akrama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sekarang kurang kita hadirkan dalam kehidupan kita. Istihdharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Nabi Muhammad SAW. Ketika menjamu tamu, datang tamu, hadirkan, saya ini mau muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man akrama dhaifan fahuwa la ya'lamu, siapa orang yang memuliakan tamu sedangkan dia tidak tahu siapa tamunya, tidak kenal, tidak apa, tapi tetap dimuliakan. Faka'annama akramallah subhanahu wa ta'ala, maka dia sama dengan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang memuliakan tamunya, lihat hidupnya pasti berbahagia. Maka kita lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ketika beliau punya istri yang sudah dewasa. Sayyidina Abdullah bin Mubarak tidak ada uang. Kedatangan tamu waktu itu 10 orang masuk rumahnya, bingung dia mau dikasih apa ini. Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Mubarak suka jamu tamunya. Tapi dia punya kuda di belakang. Satu kuda dipakai untuk haji sama dipakai perang. Akhirnya dia masuk ke dalam, ngomong sama istrinya mau nyembelih kuda untuk tamunya. Kata istrinya apa? Kebetulan istrinya tidak suka tamu. Kata istrinya, ya Abdullah Mubarak, ente pilih anak atau kuda? Kalau ente pilih anak, jangan disembelih kuda ini. Kalau ente mau nyembelih kuda ini, artinya kita sudah putus sampai saat ini. Subhanallah, ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini. Sama tamu cinta langsung diambil kuda, disembelih, ditalak istrinya. Subhanallah, disembelih. Setelah dijamu tamunya, istrinya keluar. Maka tamunya dijamu oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak sampai selesai. Finish, mereka tidak tahu, mereka pulang mikir Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kuda sudah hilang, tidak punya kekayaan apa-apa, bojo gak ono. Bayangkan hadirin, istri tidak ada, harta tidak ada. Maka besoknya baru dengar-dengar, kaget ya, subhanallah. Ketika itu tidak lama kemudian datang satu orang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Datang ngomong, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, saya punya putri ini, ibunya baru meninggal dunia. Dia sekarang tidak tenang, dia sedih, susah, biar dia hadir di taklimnya itu. Tolong kasih kalimat-kalimat supaya dia senang. Maka ketika putri tadi hadir di majelisnya, mendengar daripada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, apa kata putri tadi? Ya Abah, engkau sering memperlihatkan aku, engkau sering mengatakan ada orang yang melamar saya dari golongan orang-orang besar. Jangan Abah, nikahkan aku dengan Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Maka datanglah bapak tadi, diminta, ya Abdullah bin Mubarak, mau ndak ente nikah dengan putri anak? Pikir, masih gadis, kata dia. Kata Abdullah bin Mubarak, saya tidak punya apa-apa, jangan khawatir. Dikasih harta. Setelah dikasih harta, dikasih kuda yang paling bagus, maka dibiayai oleh mertuanya. Setelah itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak bermimpi mendengar kalimat apa? Ya Abdullah bin Mubarak, engkau telah mengorbankan, engkau lebih memilih mengorbankan istrimu untuk tamumu, maka aku ganti engkau dengan seorang wanita yang solihah. Engkau juga mengorbankan hartamu, kuda satu-satunya, aku ganti dengan 10 kuda, dikasih sama mertuanya. Maka ini adalah kemuliaan daripada orang-orang yang mencintai tamu. Kita insya Allah tahu ya, Habib Muhammad bin Abdullah Ba'bud dan juga istrinya adalah orang yang sangat cinta sama tamu. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan keturunan beliau bisa melaksanakan dan melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh orang tuanya. Sebagaimana kata guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, mata'anallah bituli hayati fidarin amin, ma fil aba fil abna, segala yang biasanya ada di orang tua itu insya Allah akan ada di anak-anaknya.
Maka kita mudah-mudahan ini tidak terputus. Silaturahim yang biasanya diadakan di sini, bagaimana memuliakan tamu, bagaimana indahnya baitul dhiyafah yang ada di sini, mudah-mudahan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.